masih di bawah rata-rata anggota negara OECD aja itu 15% rata-rata dunia PPN. Nah kita kan dari 10% naik jadi 11%. Dan nanti berdasarkan amanah dari Undang-Undang HPP itu pun per 1 Januari 2025 akan naik lagi menjadi 12%. Tuh. Jadi sebenarnya ini ya hitungannya gampang kalau 10% ya. Iya. Bakso Malang, bincang asik dan sosialisasi menarik bersama Balai Diklat Keuangan Malang. Mari ngobrol bersama para tokoh yang luar biasa sambil menikmati bakso Malang yang mantap. Let's go. Selamat siang Mas. Bu, nggih Bu. Wah asik nih ada bakso. Iya ini. Iya, mau dong satu mau? sambil nunggu di sini saya. Oh boleh Bu, siap. Satu ya. Oke, tunggu sebentar nggih Bu nggih. Nggih, sambelnya yang banyak ya Mas ya. Siap. Ini ganti dong. Oh iya ketinggalan. Bentar Bu. Nah. Permisi. Oh ya, silakan. Pojok Kemenku ya Bu. Iya. Kenalkan saya Yola Bu. Yola. Iya, mahasiswa di sini. Oh ya, silakan. Ada yang mau terima ditanyakan? Iya Bu, ada beberapa hal. Sebelumnya dengan Ibu siapa Bu? Saya Yayu, Siti Rahayu. Ibu Yayu dari unit mana Bu kalau Kemenku? Saya di, lah ini baksonya datang. Sebentar ya Mbak Yola. Mbak Yola mau bakso? Mboten Bu, udah makan. Oh, lagi diet kayaknya ya Mbak. Yang kurus diet ya. Mas, monggo kalau mau gabung. Oh ini lagi ngobrol-ngobrol nih. Iya Mas, Boleh. sedikit Ikut. mau nanya-nanya sama Ibu Yayu. Kalau ada orang ngobrol seneng ikut saya. Seneng ya, belajar juga gitu ya. Belajar ya Bu, saya bakso Cak Bogel Bu. Cak Bogel, Iya, saya tukang bakso yang suka nyari informasi Bu. Saya Yayu dari pajak ya, dari kantor pajak kan dibawa Kemenkeu juga, Kemenkeu 1 gitu dari. Kebetulan dari pajak nih. Mbaknya dari? Saya dari mahasiswa sini akuntansi. Ya. Kelihatan mahasiswa ya. Iya. Masih semangat belajar gitu ya. Insya Allah. Namanya siapa tadi? Yola Bu. Yola Mas Bogel, oke. Oh iya. Kebetulan bukan dari pajak. Iya. Saya kemarin ini baru dapat mata kuliah soal pajak. Nah, tapi kan kalau yang kita pelajari di kampus itu lebih ke praktik ya Bu ya. Saya pengen tahu kalau di Direktorat Jenderal Pajak itu perannya di struktur perpajakan sebagai apa sih Bu gitu? Iya gitu ya. Jadi Mbak Yola kan saya ini di kantor pajak kebetulan di Kanwil. Aku itu di Kanwil Mas. Kantornya di apa bukan Belitung ya. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim 3. Nah kalau mungkin Mbak Yola sama Mas Bogel ketahui bahwa Kanwil DJP Jatim itu ada 3. Ada 1 di Surabaya, 2 di Sidoarjo dan di Malang itu Jatim 3. Nah, saya di situ sebagai penyuluh pajak gitu. Penyuluh pajak. Iya, fungsional penyuluh pajak ahli madya di Jatim 3. Itu apa itu Bu, penyuluh itu? Ya, nah, penyuluh ya kan fungsi tadi tanya fungsinya apa sih strukturnya gitu ya. Jadi kalau pajak itu kan mengelola penerimaan negara dari sektor pajak gitu ya. Kalau pajak sendiri kalau dilihat dari lembaga pemungutnya Mas itu ada 2. Jadi ada pajak pusat, ada pajak daerah. Nah, kalau teman-teman kadang-kadang suka salah gitu ya, pajak daerah kayak pajak restoran tuh bukan PPN kalau kita makan di restoran. Sering kan kalau kita makan di restoran tuh tulisannya PPN gitu ya, padahal itu pajak restoran. Nah, pajak restoran tuh di bawah pajak daerah. Nah, pajak daerah yang mengelola Pemda. Itu fungsinya untuk lebih fokus ke kepentingan pemerintah daerah masing-masing gitu. Nah, yang Direktorat Jenderal Pajak itu mengelola pajak pusat. Nah, karena tugasnya mengelola penerimaan negara, maka fungsinya banyak gitu ya. Ada fungsi pelayanan, ada fungsi edukasi di pelayanan juga. Nah, tugas edukasi itu di penyuluh pajak.
Kemudian ada tugas pengawasan, ada pemeriksaan, ada penegakan hukum gitu. Jadi itu yang dikoordinir oleh Kanwil. Kanwil itu. Pajak pusatnya tuh Contohnya ya, pernah bayar pajak nggak Mas pernah Bogel? saya punya NPWP, Bu. Punya NPWP, wah hebat gitu ya. Nanti Iya, kita pintar. bahas ya. Nah, gitu. Cabangnya ada beberapa loh, Bu. Oh iya, keren gitu ya. Jadi kalau pajak pusat itu contohnya kan pajak yang dikelola untuk kepentingan pemerintah pusat, kepentingan negara lah secara keseluruhan. Nah itu nanti penerimanya masuk mana? Masuk ke APBN gitu ya. Jadi struktur APBN ada di situ. Pajak itu peranannya paling besar gitu ya. Nah jenisnya ada pajak penghasilan. Jadi kalau Mas Bogel tuh punya usaha, terus penghasilannya di atas, kalau karyawan tuh di atas BPKP, kalau UMKM ada batasan yang nggak kena pajak, itu baru bayar pajak penghasilan. Kemudian ada pajak pertambahan nilai. Nah pajak pertambahan nilai itu pajak yang dikenakan atas transaksi atau pembelian, jadi konsumsi dalam negeri Mas. Jadi kalau beli barang hasil produksi itu biasanya ada PPN-nya. Atau jasa yang kena pajak gitu, itu ada PPN. Kemudian ada bea materai, itu juga masuk pemerintah pusat. Kemudian PBB, nah jangan salah, PBB itu ada dua macam. Kalau PBB pedesaan dan perkotaan kayak rumah di rumah kita gitu ya, itu masuknya Pemda. Tapi kalau P5 jadi kayak ada perhutanan, pertambangan kayak gitu, sektor khusus itu masuk ke pemerintah pusat, dikelola pusat. Itu bedanya. Oh iya, kita obrolin soal di restoran tadi, sebenarnya itu kan bukan PPN gitu ya Bu. Terus, jadi yang contoh realnya PPN itu yang seperti apa ya jadi, Bu? Mas pernah bayar PPN nggak Mas Bogel? Saya nggak tahu sih Bu, saya beli-beli aja sih Bu. Iya. Jadi kalau kita beli barang produksi, jadi jangan salah ya, meskipun belum punya NPWP, kalau kita beli sesuatu misalnya di toko yang katakanlah di supermarket gitu ya, di supermarket itu barangnya itu sudah kena pajak, kecuali barang-barang tertentu gitu ya. Kita sudah bayar dong berarti? Ya sudah bayar, di bawah itu ada PPN-nya, mesti kan di struknya itu ada tulisan yang kena pajak berapa, yang nggak kena berapa gitu. Ini menunjukkan bahwa nggak semua barang itu kena pajak gitu. Jadi yang kena PPN itu hanya barang kena pajak tertentu sama jasa kena pajak tertentu gitu. Jadi pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri. Itu biasanya beli apa Bu kayak gitu Bu? Ya kalau katakanlah sekarang siapa sih yang nggak punya HP ya? Iya. HP Kalau HP-nya belinya nggak di black market gitu. Apa itu pasar hitam apa itu? Iya, jadi yang legal ya, belinya yang legal resmi itu pasti sudah ada PPN-nya. Makanya kita himbau untuk ikut berpartisipasi dalam penerimaan ini dengan yang kadang beli masyarakat nggak tahu loh ya bahwa dia itu sudah bayar pajak. Sudah bayar gitu. Iya betul. Iya, menyumbang ke negara sudah gitu. Berarti sebenarnya seluruh masyarakat itu bayar Sebenarnya pajak sudah bayar ya. pajak. apalagi yang HP-nya 2, HP-nya 5. Gak hanya HP ya, punya mobil itu juga kan kena pajak, kena PPN gitu. Iya betul. Nah kemarin itu saya lihat kan ada isu kebijakan baru kalau PPN sejak tahun 2022 itu naik jadi 11% gitu ya Bu. Nah terus udah berjalan nih selama 2 tahun sampai sekarang 2024. Nah apa sih Bu setelah 2 tahun PPN ini naik itu dampaknya ke negara yang dirasakan? Iya. Jadi kenaikan PPN tuh semula 10%. 10% sama pajak restoran 10%. Makanya itu sering kalau orang Jawa bilang jumbo gitu ya. Jadi bingung gitu. Jadi kalau makan bakso gitu ya di restoran itu harusnya kena pajak daerah. Pajak daerah itu batasannya 5% sampai 10%. Tapi PPN itu 10% sejak Undang-Undang HPP ya per 1 Juli 2022 itu naik menjadi 11% gitu ya. Itu berdasarkan banyak pertimbangan ya. Kalau undang-undang diterbitkan itu pasti sudah berdasarkan kajian mendalam, dibahas oleh pemerintah, DPR sama yang pihak-pihak terkait misalnya dengan Kadin kayak gitu, itu pasti dibahas gitu ya. Nah kenapa dinaikkan 11%? Karena sebenarnya di undang-undang itu ada celah kita bisa menurunkan PPN sampai 5% ataupun naik sampai 15%. Nah
pertimbangan diambil naik 11% itu pun dalam rangka kita kan habis ada pandemi COVID, iya. semua dana itu kan banyak ke sana ya. Jadi salah satu pertimbangannya adalah untuk memperbaiki penerimaan kita. Jadi BPN dinaikkan, kemudian juga memperbaiki basis pajak kita gitu. Jadi dan itu pun masih di bawah rata-rata anggota negara OECD aja itu 15% rata-rata dunia BPN. Nah kita kan dari 10% naik jadi 11%. Dan nanti berdasarkan amanah dari Undang-Undang HPP itu pun per 1 Januari 2025 akan naik lagi menjadi 12%. Tuh. Jadi sebenarnya ini ya hitungannya gampang kalau 10% ya. Iya. Kalau 9% lebih gampang ya. 11% jadinya nih ya. Iya. Ya kan Ya, ya memang situ ya demi penerimaan, memperkuat penerimaan kita gitu. Jadi karena pajak itu kan fungsinya banyak gitu ya. Di APBN kita itu perpajakan tuh merupakan penerimaan terbesar. Iya, Jadi kalau betul. kita lihat, kalau tahu APBN ya, kalau Mas Bokel kan punya dompet ya Mas ya. Iya. Iya, dompetnya itu kan kalau dapat uang dimasukkan, tapi mau belanja dikeluarin gitu ya. Nah sama, negara punya namanya dompet itu APBN. Jadi ada pendapatan, ada belanja. Iya. Nah pendapatannya itu kita terbesar dari perpajakan, 82%. 82% ini termasuk dari cukai, bea masuk, bea keluar. Tapi kalau dari yang dikelola DJP sendiri itu 71%. Besar kan ya. Iya, Jadi kalau kita gambarkan ibarat tubuh itu seperti air lah gitu ya. Air itu kan mendominasi. Nah kalau itu nggak ada ya seperti apa gitu. Mati. Dehidrasi terus bisa mati juga. Habis makan bakso, loh ya mau bakso Mbak? Mboten Bu. Nggak mau ya. Nanti mungkin saya langsung biasanya. Iya. Kita sudah tadi ya. Iya sudah makan saya tadi Bu. Berarti ibaratnya kalau kita punya uang 100.000, 71.000-nya dari pajak. Dari pajak Dari ya. pajak. Jadi 1 juta uang pajak kemana? Itu sering kalau Yola pingin tahu itu bisa ada aplikasinya. Misalnya pingin tahu tinggal masukkan 1 juta uang pajak kemana. Nah 1 juta misalnya 381.000 itu untuk transfer ke daerah. Transfer ke daerah nanti daerah yang belanja. Terus nanti ada untuk pendidikan berapa persen. Ini untuk ini. Itu masing-masing ada rinciannya, bisa dilihat. Terus kayak untuk beasiswa, KIP kuliah, PIP program Indonesia Pintar itu juga semua dari APBN. Pembangunan juga gitu ya. Padahal sumbernya dari pajak, tapi masyarakat masih malas ya Bu ya bayar pajak. Nah itu jadi itu salah satu yang menyebabkan tax ratio kita rendah gitu ya. Tax ratio Indonesia itu rata-rata memang masih di bawah kita masih di bawah ya. Jadi stagnan di angka 10 sampai 11%. Tax ratio itu apa ya Bu? Tax ratio itu menggambarkan kinerja penerimaan pajak itu. Jadi dari penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto. Jadi dari penghasilan seluruh penduduk Indonesia gitu. Tapi sebenarnya tax ratio rendah di Indonesia itu juga sebenarnya penghitungannya ya karena pajaknya yang dihitung cuma pajak pusat, pajak daerah nggak ikut gitu. Terus kenapa rendah juga itu karena di pajak itu masih banyak fasilitas Mas. Fasilitas yang nggak kena pajak. Contohnya gitu ya. Kita di Indonesia UMKM itu mendominasi perekonomian, penerimaan dari UMKM besar. Tetapi banyak fasilitas yang diberikan ke UMKM. Contohnya Mas Bokel ya, kalau omsetnya masih di bawah 500 juta setahun, itu nggak kena pajak. Atau UMKM yang badan, itu masih bisa kena tarif yang 0,5%. Yang perorangan pun tarifnya 0,5%, itu yang final. Atau kalau badan yang sudah pembukuan, itu tarifnya masih 50% dari yang normal gitu, dari pengusaha. Jadi seperti itulah kenapa tax ratio kita rendah gitu. Jadi pemerintah masih aware terhadap masyarakat. Mungkin biar naik dulu kali ya. Iya. UMKM-nya biar naik dulu. Iya. Kalau nanti omsetnya udah makin kuat, betul. baru di naik lagi. Ya, jadi kalau
daya beli akibat kenaikan PPN nanti turun, tapi banyak subsidi sehingga yang lain bisa naik gitu. Itu kan ada multiplier efeknya. Iya, iya. Kalau tukang baksonya penghasilannya banyak bisa beli rumah. Nah, rumah itu masih dapat fasilitas ditanggung insentif. pemerintah untuk nilai tertentu. Tapi dari beli rumah nanti ada tukang, ada macam-macam ya multiplier efek bahan bangunannya nanti laku dan sebagainya. Diberikan fasilitas. Kalau Iya. misalnya langsung dipukul, kalau saya langsung mondar. Iya, makanya kadang-kadang Iya, kan langsung masyarakat bangkrut ya, langsung nganggep kayak negatif. Wah, apa-apa dipajekin, padahal enggak gitu ya. Kayak usaha 500 juta nggak kena pajak. Kalau karyawan PTKP-nya 54 juta. Kalau bujang itu 54 juta setahun itu nggak kena pajak. Makanya. Ya, kadang belum paham sih karena teman-teman. Iya, betul. Teman-teman kita belum begitu paham karena kayak yang dilihat di TV Bu ya. Jadi kan kadang yang diberitain ya yang suka-suka yang berita. Iya, jadi. Makanya kayak ibu ini perlu nih ya kadang ya nongkrong di mana gitu, main di mana gitu Bu ya. Betul, makanya seperti sekarang kan di JP itu 3 tahun terakhir ada pejabat fungsional penyuluh. Jadi ada jabatan fungsional penyuluh. Edukasi ke sebenarnya kan masyarakat, edukasi ke masyarakat itu Mas, itu sudah kita lakukan secara masif ya terus menerus. Nah tujuannya edukasi itu nggak hanya ke wajib pajak kita, jadi ada yang untuk ke calon wajib pajak gitu ya. Kita bisa memberikan inklusi. Inklusi itu memberikan pengetahuan terkait pajak kepada calon wajib pajak. Calon wajib pajak siapa? Ya kayak Yola ini, adik-adik gitu ya. Jadi inklusi itu sudah kita berikan sejak usia dini Mas. Sekarang udah dimulai dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu. Syarat menjadi wajib pajak itu apa aja tuh? Nah, itu ya kemarin kan sempat rame ya NIK jadi NPWP. Iya, betul. Itu rame banget gitu ya, itu. rame. Jadi jangan-jangan lahir procot punya NIK disuruh bayar pajak gitu. Iya. Padahal enggak gitu ya. Jadi tetap perlu proses untuk registrasi NPWP-nya gitu ya. Meskipun nanti NIK jadi NPWP. Nah, kita harus punya NPWP apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif. Subjektifnya ya kayak Mas Pokel, kayak Mbak Yola ini kan lahir di Indonesia, berarti memenuhi syarat. Terus sudah usia 18 tahun misalnya, sudah punya usaha, itu punya penghasilan di atas PTKP tadi, itu wajib. Atau mau punya usaha nih, mau buka warung bakso, mau buka cabang lagi, harus punya NPWP. Meskipun nggak harus bayar pajak karena mungkin omsetnya masih di bawah 500 juta gitu. Jadi nggak harus gitu. Kadang di ini Bu, kalau di perkarakan kita ya di masyarakat itu kadang nggak kerasa juga mereka itu menikmati hasil dari pembangunan dari pajak. Iya betul. Contohnya misalnya ngobrol di pos ronda kan ya anaknya sekolahnya gratis. Tapi nggak ngerti kan. Oh masih, ini pajaknya buat apa sih gitu lah dia. Anaknya sekolah yang bayarin kan. Ya dari situ. Ya kadang memang ya. Jadi itu memang problem kita ya. Kalau kita istilahkan ada free rider. Free rider. Jadi kalau free rider itu orang lain bersusah payah yang membayar pajaknya, sementara yang satu itu dia menikmati fasilitasnya. Jadi kalau kita misalnya ada free rider tuh naik sepeda lah, yang 2 orang genjot, yang satu cuma duduk-duduk menikmati aja, yang lain genjot capek gitu ya. Itu seperti itu. Jadi itu problem kita free rider. Nah, kita berikan kesadaran ke adik-adik mahasiswa sejak anak-anak usia dini supaya nanti kalau aku sudah punya penghasilan tahu nih aku harus bayar pajak karena pajak itu fungsinya besar gitu. Jadi kalau sekarang misalnya kan jembatan-jembatan udah bagus gitu ya. Terus kalau di Bandung itu Mas ada WUS gitu ya. Iya. Oh iya kereta itu Bu ya. Kereta cepat itu ya. dari mana Iya, kan? saya belum pernah naik itu. Ya. Saya juga Mas. Nah itu harus dicoba. Jakarta Bandung cuma 45 menit kan keren. Nanti rencana bahkan kayaknya mau ada Jakarta Surabaya katanya. Oh, kan nggak keren kan? nggak perlu 12 jam lagi di kereta ya. 12 jam di kereta gitu. Nah itu semua dibiayai dari APBN. Nah, APBN sumbernya dari pajak. Gitu. Pajak.
Tapi ya mindset orang-orang ya Bu ya, kalau yang saya lihat juga orang-orang kita itu maunya apa-apa gratis, tapi pajaknya kecil kayak gitu ya. Padahal penghasilannya besar, masih pakai gasnya yang pakai melon. LPG iya, yang 3 melon. kilo ya. Itu subsidinya besar loh itu. Jadi kalau LPG melon itu contohnya ya, karena saya ibu rumah tangga ya, tahu nih kalau subsidi melon itu kan harganya 19.000 atau 20. Padahal kalau kita beli yang 5 kilo aja yang bright gas itu kan di atas 100. Berarti kan itu 3 kilo cuma 20.000. Padahal ya, subsidinya kan gede ya, 80.000 lebih per tabung. Nah ini perlu kesadaran bahwa subsidi itu kan untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi kalau yang rumahnya gedongan atau yang tukang bakso punya cabang di mana-mana udah besar, jangan pakai melon lagi gitu Mas Bokel. Pakai yang warna pink itu ya. Iya, pakai yang pink. Kan lebih keren ya pakai pink gitu. Nanti yang gitu apa di sekitar Yola juga kasih tahu seperti itu. Iya, lumayan banyak sih Bu, apalagi sekarang kan saya mahasiswa ikut dalam organisasi juga. Nah tuh teman-teman itu kayak ada aja kebijakan pemerintah kayak PPN inilah kemarin. Kan ini 2025 mau naik lagi 12%. Itu langsung menyuarakan ketidaksukaan gitu, penolakan gitu ya Bu. Padahal udah mahasiswa juga. Itu kadang jadi belum tahu ini tujuannya apa, latar belakangnya apa, sudah nolak dulu gitu. Itu pun pemerintah pasti akan kaji lagi. Yang untuk tahun 2025 ini juga belum tentu benar per 1 Januari 2025. Terutama kita ke depan kan sudah pergantian kepemimpinan ya. Jadi eranya udah berubah, jadi sepertinya nanti menunggu arahan. Dan menunggu arahan juga, menunggu situasi, dan itu pasti sudah dibicarakan ya antara pemerintah, DPR sama biasanya kalau seperti itu pihak-pihak terkait. Jadi kayak Kadin ya, yang apa pengusaha-pengusaha itu masukannya seperti apa. Contohnya kebijakan di Undang-Undang HPP itu kan ada pajak karbon. Itu sampai sekarang pun apa itu pajak karbon Ibu? Ternyata belum jalan gitu. Jadi pajak itu yang akan dikenakan terhadap industri yang menghasilkan emisi yang parah gitu ya. Kemarin wacananya kan untuk PLN, tapi masih belum gitu. Jadi karena itu pasti akan mempengaruhi, kena pajak mempengaruhi harga kayak gitu-gitu ya. Jadi pasti dikaji lagi sama nanti PPN yang 12% kita tunggu aja, pasti akan ada aturan lebih lanjut. Walaupun sebelumnya udah diatur masih memungkinkan untuk masih ada. Keluar lagi kebijakan baru gitu ya Bu, jadi kita pun nunggu nanti untuk pelaksanaannya. Pasti akan ada aturan. Kan kalau di undang-undang pasti ada aturan pelaksanaannya. Biasanya peraturan Menteri Keuangan itu di bawahnya itu. Ada peraturan pemerintah juga. Jadi undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan Menteri Keuangan, PMK-nya. Tunggu pergantian dulu ya. Sepertinya karena kan per Agustus ya 1 September mungkin sudah ganti. Agustus ini sudah nota dari keuangan. Iya, nota keuangan pasti sudah disampaikan Pak Jokowi kan. Nanti baru setelah itu akan ada pergantian kepemimpinan gitu. Yang pasti kita tetap menyokong ya, mendukung gitu ya Mas Bokel gitu ya. Tetap mau bayar pajak gitu. Penerimaannya dari situ Bu ya. Dompetnya kan duit masuknya dari situ, mau minta siapa? Iya, karena 82% ya. 82% APBN dari pajak. Kalau dari pajak yang dikelola pusat, DJP yang dikelola DJP 71% gitu. Tapi memungkinkan nggak Bu, misalnya suatu hari nanti gitu ya, pajak ini bisa digantikan oleh sumber pemasukan yang lain kayak gitu. Itu justru kalau kita ganti dengan pemasukan yang lain malah mundur. Kita pinginnya malah kalau bisa, kalau kita pengen negara kita lepas landas, punya kemandirian, pajak itu harus naik. Bayangin kalau kan penerimaan tadi, sumber penerimaan kan ada dari pajak, perpajakan, kemudian ada dari PNBP. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. Bukan pajak. Yang bukan pajak. Kemudian ada hibah. PNBP sama hibah itu 0,4% kalau nggak salah. Nah kalau hibah itu kan bantuan dari negara lain dengan syarat tertentu untuk digunakan apa itu.
Kita kan nggak pengen kan negara kita dibantu terus nunggu bantuan, mau bangun nunggu bantuan kan nggak pengen. Nah kalau PNBP itu contohnya dari penerimaan sumber daya alam misalnya, terus ada badan layanan umum. Jadi kalau misalnya di KUA aja nikah kan ada biayanya. Nah biaya itu akan setor ke negara, masuk PNBP. Terus ada penjualan sumber daya alam. Kita kan nggak pengen aset kita dijual untuk biaya kita itu kan gitu, untuk biaya pembangunan. Terus ada juga dari hasil PNBP itu dari hasil BUMN. Tapi kan pasti nggak sebesar pajak. Jadi 18% mau naik ke atas susah gitu. Jadi kalau kita pengen mandiri itu kita harus justru pajaknya yang harus kalau bisa ya. 90%, 95%. Atau total 100% dari pajak gitu. Iya. Berarti iuran warga. Harusnya pajak kita harus makin meningkat lagi. Makanya ya, tiap tahun target pajak meningkat gitu. Jadi dinaikkan terus. Tax ratio juga kita harapkan naik terus gitu. Tapi kan juga tadi ada fasilitas Bu ya. Iya. Pemerintah kan juga nggak mau. Ya mesti masyarakatnya dibikin ini dulu lah biar nggak pukul rata gitu ya, kayak di undang-undang HPP kemarin kan dari sembako itu sempat rame. Oh sembako jadi barang kena pajak, kemudian jasa pendidikan jadi jasa kena pajak. Itu memang untuk memperbaiki basis data kita, tetapi pemerintah masih memberikan fasilitas BKP yang itu sama JKP jasa pendidikan itu nggak kena pajak. Masih dibebaskan. Tapi sembako jadinya kenapa jauh? Tidak, masih dapat fasilitas dibebaskan. Pendidikan gitu. juga enggak ya? Pendidikan juga enggak gitu, jasa kesehatan itu enggak. Gitu. Banyak barang-barang strategis itu juga enggak kena, misalnya vaksin atau buku-buku, impor buku itu enggak kena. Terus seperti kita tentara itu butuh alat-alat persenjata itu enggak gitu, enggak kena. Seperti itu. Ini baksonya Bu, aduh terima kasih udah. Iya. Belum jadi dimakan. Iya. Bakso itu kan enak panas-panas ya. Oh udah dingin dulu. Oh enggak, Mas. Sudah nanti saya ngetin. Saya bawa microwave kok. Microwave keliling dicolokin kemana siap. Mas? Sambil nunggu nanti tunggu yang lain gitu, kalau siapa tahu kan pas ini lagi tiket di pojok Kemenkeu, jadi saya nanti coba deh bilang juga sama kalau teman-teman yang lain perlu informasi, di sini ada, nggak dari pajak aja ya, bisa dari KPPN, bisa dari bea cukai, itu ada di sini. BEM-nya Mbak. Iya, jadi sebelum demo nanya dulu. Betul. Dari saya informasikan, ditanya saya ternyata salah loh, ternyata nggak gitu. Nanya dulu di sini. Nanya dulu, klarifikasi dulu klarifikasi aja, baru nanti. Kalau memang perlu ya mau kan demo boleh Bu ya namanya. Demo boleh mensuarakan aspirasi kita gitu ya. Tapi informasinya dibenerin. Betul. Iya, informasinya bener dulu Pak. Ini tukang bakso yang keren banget gitu ya. Ya tadi Bu, saya suka cari informasi Bu. Oh, siap. Ya, biar nanti lulus dari tukang bakso bisa jadi tukang apa gitu, gitu. Makanya mangkalnya di sini ya, di dekat pojok Kemenkeu. Mangkalnya di universitas, ketemu sama orang-orang pinter kan. Siap. Ya lumayan nambah pengetahuan gitu ya. Nanti biar saya bagi ke teman-teman saya di sana gitu. Jadi biar masyarakat kita jadi lebih tahu lagi ya. Lebih minimal ngerti lah gitu ya. Nggak gampang gitu ya. Nggak gampang naikkan pajak, nggak gampang naik pajak, ada aturannya, semua ada aturannya gitu. Yang penting tujuannya itu baik gitu. Baik, tujuannya untuk penerimaan negara. Toh kita ngerasain juga kok ya. Iya, kelihatan kampusnya udah bagus loh ya. Saya cuma masuk kaget Bu. Wah kayak mall gitu kan. Ya. Kantinnya bagus loh Mas ya. Iya, kantinnya bagus. Salah satu hasil dari pajak. Luar biasa. Saya tak ini dulu. Nggih. Pelanggan saya tinggal yang di sana. Ya, saya pamit dulu ya. Silakan. Terima kasih. Iya. Tadi soal tax ratio Bu, saya penasaran. Kalau tax ratio kita dibanding negara yang lain tadi Ibu singgung itu gimana tuh Bu? Sebenarnya tax ratio kita memang masih rendah gitu ya. Jadi sejak berapa tahun terakhir itu memang masih stagnan antara
10 sampai 12%. Sementara di rata-rata Asia aja sudah di atas itu gitu ya. Yang terdekat sih di kita Singapura. Singapura itu sekitar 13 sampai 14%. Terus yang lain Asia itu ada 17%. Bahkan kalau di negara maju ada yang sudah 40% gitu. Jadi memang masih rendah, tetapi ya itu karena sebenarnya itu nggak mutlak jadi patokan karena di kita banyak seharusnya yang dikenakan pajak malah nggak dikenakan, ada fasilitas-fasilitas. Terus jangan lupa juga kan tax ratio itu dari pendapatan juga ya, jadi penghasilan kita itu juga banyak dari negara, kita kan negaranya agraris ya, banyak pertanian dan tidak semua itu kena pajak. Kalau yang dari industri kayak Singapura itu industri kan dia, jadi semua barang atau hasilnya itu kena pajak. Oh, makanya juga tinggi gitu ya. Jadi kita rendah itu karena memang banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan, termasuk di UMKM tadi. Bayangin kalau UMKM di bawah 500 nggak bayar pajak gitu ya, nggak bayar pajak. Terus PTKP juga kan 54 juta itu untuk yang bujang. Kalau yang sampai kawin anak 3 bisa 72 juta gitu, nggak kena pajak gitu. 72 juta setahun nggak kena pajak. Padahal kalau kita pegawai kan di atas UMR tuh, kalau masih sama UMR aja belum segitu ya Bu. Iya, jadi ibaratnya kayak penghasilan kita nggak dipotong pajak. Iya, gitu, iya, betul. Baik Bu, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Sama-sama, senang ditemani. Banyak informasi, kebetulan juga lagi nyusun makalah buat tugas perpajakan gitu Bu. Boleh kalau perlu data itu kita ada web edukasi pajak, jadi bisa cari materi, bisa cari riset jurnal, itu apa bisa di situ. Di edukasi.pajak.go.id. Edukasi.pajak ya. Nanti saya lihat di sana. Teman-teman juga. Makasih banyak Bu. Saya pamit nggih dulu. Terima kasih Mbak Yola. Selamat siang. Balon naya kenggong ngendika